Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Miftahul Fauzia dengan NIM 220021113. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Administrasi Pendidikan. Di video kali ini kita itu akan mempraktekkan sebuah fitur di Microsoft Word yaitu fitur Mail Merge. Mail Merge sendiri itu adalah sebuah fitur yang ditawarkan atau berfungsi untuk menggabungkan dua data ketika kita ingin menginput beberapa data secara langsung atau secara cepat tanpa kita memasukkan data-data itu secara manual atau kita ketik satu persatu. Ketika teman-teman menggunakan fitur mail merge ini tuh, teman-teman itu membutuhkan dua data. Yang pertama itu data list yang nanti akan teman masukkan ke data blanko. Dan yang kedua itu adalah data blanko seperti eh, jika teman-teman ingin membuat undangan, label, email, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menunjukkan sebuah data list yang nanti bisa teman-teman gunakan. Nah, data ini tuh berbentuk dalam format Excel. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, di data saya ini itu ada beberapa kolom. Yang pertama itu ada nama, kecamatan, dan sapaan. Di mana nantinya data ini itu akan saya gunakan jika saya ingin membuat undangan, label, email, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman itu bisa mengkreasikan data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya, di sini teman-teman menambahkan NIM, atau di sini teman-teman itu menambahkan alamat rumahnya, atau di sini juga bisa teman-teman tambahkan pekerjaan dan lain sebagainya sebagaimana yang teman-teman butuhkan di data teman-teman. Baiklah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana kita menggunakan fitur mail merge itu. Pertama, kita harus membuka Word kita. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, jikalau saya ingin menggunakan fitur ini, teman-teman itu harus mempunyai belangko terlebih dahulu. Bisa teman-teman sesuaikan apakah teman-teman ingin membuat undangan, label, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membuat sebuah undangan, di mana undangan itu berguna untuk mengundang para pelaku usaha UMKM untuk melakukan pelatihan manajemen modal usaha. Nah, ketika teman-teman menggunakan menu mail merge, teman-teman itu bisa mengklik di bagian eh, tab ini tuh adalah fitur mailing. Nah, setelah itu teman-teman itu bisa memilih menu Start Mail Merge. Di sini tuh ada beberapa pilihan. Misalnya teman-teman ingin membuat surat, membuat email, membuat amplop, label, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jika teman-teman itu seperti yang saya jelaskan tadi, ingin menginput data secara cepat, teman-teman itu memilih menu Select Recipients, di mana di sini ada tiga. Yang pertama itu Type a New List. Sini itu teman-teman tuh bisa bisa menulisnya judulnya pelatihan, namanya itu misalnya Miftahul, last name Fauzia, dan lain sebagainya. Nah, karena kita tadi itu sudah memiliki data berbentuk Excel, kita akan memilih menu kedua, yaitu menu Use an Existing List. Nah, di sini tuh kita cari di mana kita menyimpan data kita tadi. Misalnya, aku di sini pakai data undangan pelatihan. Oke, Oke. Nah, kan ketika kita memasukkan atau menginput data tadi itu kan belum terlihat ya nama peserta kita tadi itu. Setelah itu kita cek di menu Insert Merge Field ini. Di sini kita misalnya ada namanya, misalnya yang terhormat atau sapaannya terlebih dulu misalnya sapaan siapa Bapak, atau setelah itu namanya peserta undangan di mana tempatnya. Kalau aku di sini menggunakan kecamatan. Nah, setelah ini tuh setelah kita klik itu tuh masih berbentuk dalam format. Ketika kita melihat nama-namanya, kita akan mengklik di bagian preview result. Nah, bisa teman-teman lihat ya, sesuai dengan data yang di Excel tadi, yaitu Bapak Agus Jaya. Dan di sini juga tertulis Bapak Agus Jaya. Ketika teman-teman ingin melihat data nama kedua dan seterusnya, teman-teman bisa mengklik tombol di sini. Nah, ada Ibu Sari Dewi,
Bapak Budi Santria, Ibu Rina Sari, dan lain sebagainya. Setelah itu, ketika semua undangan atau label atau belangko teman-teman saudara tadi itu udah seperti ini, teman-teman bisa mengklik menu Finish and Merge ini untuk misalnya teman-teman ingin mengedit dokumen-dokumen itu atau memprint atau mengirimnya kepada email. Oke teman-teman semua, jadi itulah salah satu fitur mail merge atau mailing, yaitu fitur untuk menginput data-data secara cepat tanpa teman-teman perlu mengetiknya secara satu persatu atau manual. Nah, sekarang kita masuk kepada hmm, fitur terbaru, yaitu di fitur mailing ini kita juga bisa membuat envelopes atau membuat amplop. Di bagian Start Mail Merge ini kita akan memilih menu envelope. Nah, di sini tuh di bagian size itu ada ukuran amplop yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman itu juga bisa melakukan custom ukuran amplop tersebut. Kalau di sini saya akan memilih ukuran biasa saja yang ditawarkan oleh Microsoft ini. Nah, sekarang kan sudah berbentuk amplop. Hanya di sini kita masukkan kop dinas. Kita biasanya di bagian amplop itu ada kop dinas ya. Nah, kita enter langsung muncul kop dinas. Setelah itu kita sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Atau misalnya di sini itu ada nomor, ada ada lampiran, ada hal, dan di bagian sini ada namanya. Bagian sini ada tanggal. Sekarang tanggal 8 September September 2025. Jadi nomor ini ada ada. Saya teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman. Misalnya nomornya nomor 123 bla 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 titik titik titik. Di lampirannya itu ada satu halaman mungkin atau di perihalnya kalau di sini karena kita mengundang ada perihalnya undang. Baik, Senin ya. Senin. Oke, nah bagi sini tuh ada kotak ya, biasanya itu berisi kepada siapa kita akan mengirim undangan itu. Itu bisa sesuaikan tempatnya atau bisa teman-teman edit ukurannya dan lain sebagainya. Saya di sini eh, kita tulis kepada atau kepada YTH, kepada YTH peserta pelatihan. Di sini ada D-nya. Ada alamatnya ya. Nah, jadi kita karena ini ada dokumen baru, jadi kita ngulang menginput data kita tadi ya, sama seperti tadi kita gunakan menu select recipient dan kita memilih menu use and ex list, existing list. Kita pilih menu data undangan pelatihan. Oke, nah langsung kan eh, sama seperti tadi kita pilih menu insert, ada misalnya sapaannya, setelah itu ada nama dan alamatnya, dan alamat rumah ya, lebih ke di kecamatan. Oke, jadi beginilah teman-teman cara kita membuat amplop. Di sini tuh teman-teman bisa kreasikan, misalnya di sini tuh huruf tebal, atau misalnya pakai jenis huruf Arial. Nah, kalau sama seperti tadi, kalau kita ingin melihat hasilnya, kita gunakan fitur preview result. Nah, ada sini ya. Lanjut, misalnya ada Ibu Sari Dewi, ada Bapak Budi, ada Ibu Rina, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi salah satu fitur mailing ini adalah kita membuat amplop ya teman-teman. Selanjutnya, salah satu fitur dari mailing ini yang ia tawarkan adalah kita bisa membuat label teman-teman.
Nah, salah satu kegunaan dari mail merge ini adalah yaitu kita bisa membuat atau mengcustom label, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin membuat label, label itu kan biasanya digunakan di undangan yaitu nanti ditempel nama orangnya ya. Kan nggak mungkin misalnya teman-teman undang 1.000 orang, teman-teman ketik label itu satu persatu. Nah, teman-teman bisa gunakan fitur di mailing yaitu di bagian setara mail merge itu di bagian fitur label. Nah, di sini tuh teman-teman bisa mengcustom ukuran label itu di teman-teman bisa digunakan eh, custom ya. Di sini saya sudah mengcustom di bagian detail. Nah, saya menggunakan label itu setelah saya masukkan ukurannya itu top marginnya ada berapa, side margin berapa, dan jangan lupa di bagian pack size ini teman-teman klik custom ya, agar Word itu membaca kalau teman-teman itu menggunakan ukuran yang teman-teman gunakan sendiri. Setelah itu kita tekan OK dan OK. Nah, setelah itu di sini teman-teman tuh bisa mengketik apa saja yang ingin teman-teman usahakan. Misalnya sama seperti tadi misalnya kepada peserta pelatihan menjadi. Nah, karena ukuran hurufnya terlalu kecil, kita bisa menambah ukuran hurufnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sama seperti tadi di bagian mailing, karena ini sudah otomatis. Tapi kalau misalnya di Word teman-teman tidak otomatis, teman-teman itu tetap memilih menu select recipient dan teman gunakan fitur use an existing link. Setelah itu kita masukkan, kita pilih menu insert merge field, kita misalnya gunakan sapaan. Oh, sapaan. Setelah itu ada nama bapaknya dan ada di bagian kecamatannya. Baik, setelah itu tinggal kita copy saja ya, teman-teman semua. Nah, nanti kita preview setelah ada ya. Namun ketika misalnya nanti eh, di bagian label kedua itu ditemukan jikalau eh previewnya tuh sama nama pertama dengan nama kedua, teman-teman tuh bisa memilih menu di rules dan di bagian next record. Nah, di sini tuh ini yang nanti akan teman-teman copy ke label-label berikutnya. Nah, sama seperti tadi, jikalau teman-teman ingin mencetak label ini, teman-teman bisa menggunakan menu di print dokumen. Setelah tinggal kita copy-copy aja ya, teman-teman. Murah. Nah, tinggal kita preview. Nah, ada Ibu Rina Sari, Bapak Dedi, Bu Wati Lestari, dan lain sebagainya. Ini sini teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Baiklah teman-teman semua, itulah video praktek kita belajar bagaimana cara menggunakan fitur Mail Merge di Word. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya pada hari ini. Saya ucapkan sampai jumpa di video berikutnya. Salam bye-bye.